الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد, kita melanjutkan mengapa tahun baru jatuh pada 1 Januari. Telah disebutkan bahwa bulan Januari dan juga bulan Februari adalah 2 bulan tambahan yang disusulkan kepada kalender sebelumnya yang hanya 10 bulan 304 hari. Kemudian jumlah atau bilangan bulan tersebut menjadi 12 bulan. Hal ini dilakukan oleh kaum Romawi, para pendeta-pendeta mereka dan pembesar-pembesar mereka dari kaum kufar. Kemudian selanjutnya Julius Caesar berkonsultasi dengan ahli astronomi dan matematika untuk menyempurnakan penanggalan Masehi tersebut. Ia, yaitu Julius Caesar, menamai bulan pertama kalender Romawi dengan nama Janus, yang berasal dari nama dewa Romawi dengan arti 2 muka untuk memandang ke depan dan ke belakang. Jadi nama bulan Januari berasal dari kata Janus, yaitu nama untuk sebuah dewa dalam agama Romawi, agama kufur. Nah, apa arti Janus? Yaitu 2 muka, 2 sisi. 1 muka memandang ke depan, yang 1 muka memandang ke belakang. Tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai hari pertama tahun baru untuk menghormati, sekali lagi, untuk menghormati dewa Janus, dewa permulaan Romawi. Tahun baru diperingati dengan berbagai pengorbanan kepada Janus, sesajen-sesajen, ya, macam-macam bentuknya pengorbanan tersebut untuk dewa Janus pada tahun baru. Bertukar hadiah, masyarakat agama mereka saling memberikan hadiah, memperingati hari sebagai penghormatan kepada dewa mereka. Mendekorasi rumah, rumahnya didekor, diperindah, diberi hiasan-hiasan, ya. Juga dalam rangka sebuah keyakinan dan akidah dalam agama Romawi ini. Mengunjungi beberapa pesta, mereka mengadakan pesta-pesta untuk hari raya tahun baru demi penghormatan kepada dewa mereka yang bernama dewa Janus. Berbagai pesta diadakan. Coba perhatikan ini, bagaimana apa yang mereka lakukan kaum kufar Romawi dan apa yang sekarang dilakukan pada zaman ini termasuk oleh saudara-saudara kita Muslim. Penting untuk kita sadar, tidak ikut-ikutan, tidak membeu, tidak asal berbuat. Wahai saudaraku Islam, saudaraku Muslim. Nah. Kemudian, pada abad pertengahan, kekuasaan kekristenan di Eropa memberi makna religius, makna agama terkait pergantian tahun ini. Di sekitar pergantian tahun seperti tanggal 25 Desember sebagai hari Natal dan
antara tanggal 22 Maret hingga 25 Maret sebagai perayaan Paskah. Akhirnya penetapan 1 Januari sebagai tahun baru pertama kali dilakukan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582 Masehi. Hingga kini tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun baru. Dari sini kita tahu bahwa tahun baru ini mengandung nilai-nilai akidah, mengandung nilai-nilai agama, ideologi, kekufuran, penghormatan kepada dewa-dewa Romawi. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati atau kalbu kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan ikut-ikutan, tahu-tahu atau melihat orang tiap tahun memperingati tahun baru, dia ikut juga. Ikut-ikutan, membeo, bertaklid. Umat Islam bukan umat taklid. Wahai saudaraku se-Islam, kaum muslimin Indonesia, jadilah kalian muslim-muslim Indonesia yang dengan akidah dan ibadah serta amal soleh akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya andil dengan kemungkaran, kemaksiatan yang kita lakukan, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara-cara kaum kufar, kita menjadi sebab turunnya murka Allah, siksa dan azab bagi negeri ini. Kalau kita mendengar berbagai musibah, berbagai bencana, berbagai malapetaka, banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan yang lainnya, perlu diketahui Allah sudah mengingatkan bahwa itu semua akibat dari dosa-dosa kita. Jangan sampai setiap waktu, setiap peristiwa, setiap malapetaka kita hanya sibuk mengatasi korban-korban, harta dan uang yang tidak sedikit untuk mengatasi itu semuanya. Infrastruktur hancur, berbagai fasilitas-fasilitas juga roboh. Berapa korban nyawa, berapa yang mati, dan berapa yang terluka. Sebenarnya sederhana, Allah memanggil kita untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, memanggil kita untuk segera mengamalkan syariatnya dan meninggalkan dosa serta kemaksiatan. Demi selamat dan amannya negeri ini, agar stabilitas di negeri ini di berbagai lininya terwujud. Stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas politik, dan yang lainnya menjadi aman, tentram, terbimbing. Kalau tidak, kalau kita tetap di atas kemungkaran, tidak peduli terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala dan nasihat Rasulnya, maka kita seolah-olah tanpa kita sadari dan tanpa kita inginkan, kita telah menyuguhkan negeri ini kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, ada sebuah pertanyaan penting dan untuk diketahui jawabannya. Kenapa sih tahun baru itu identik dengan kembang api? Mercon, kembang api. Kenapa sih? Harus bertanya seorang muslim, harus tahu seorang muslim. Jangan ikut-ikutan, jangan menjadi orang-orang yang minder menghadapi peradaban barat. Jadilah seorang muslim sejati. Jangan minder dengan keislaman Anda. Jangan minder Anda sebagai umat Al-Quran. Jangan kecil hati
Anda sebagai umat Nabi Muhammad SAW tunjukkan keislaman. Jangan mau digiring ke sana kemari. Wahai putra-putri muslimin, kenapa tahun baru itu selalu identik dengan kembang api pada jam tertentu, ditunggu, semalam suntuk tidak tidur? Kenapa seperti ini? Disebutkan bahwa kembang api memang menjadi sebagai sebuah tradisi masyarakat dalam merayakan tahun baru. Biasanya pesta kembang api ini diadakan di tempat yang luas dan terbuka agar dapat disaksikan secara beramai-ramai. Selain untuk perayaan tahun baru, penting diketahui bahwa kembang api ini juga dilakukan oleh masyarakat Cina, merayakan tahun baru atau perayaan Imlek. Kenapa? Mereka merayakan Imlek dengan disertai kembang api yang banyak dan besar-besaran itu karena keyakinan, karena akidah bahwa itu membawa keberuntungan. Akidah, khurafat, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti kembang api saat tahun baru? Disebutkan oleh mereka sendiri. Tokoh kufar, seorang astronom dan antropolog dari Amerika, di salah satu universitas di sana, mengungkapkan makna kembang api terkait tahun baru. Berikut makna kembang api tersebut. Apa? Tahun baru identik dengan musim dingin. Ini makna yang pertama. Adanya api dianggap sebagai media yang dapat menghangatkan tubuh. Kedua, kembang api sebagai simbol pengusiran roh jahat. Roh jahat diyakini dalam akidah mereka akan takut dan lari apabila melihat kembang api. Ya subhanallah. Akidah, ideologi ya ikhwan. Maka kaum muslimin penting untuk tahu. Dan kami mengajak para tokoh agama Islam melalui mimbar-mimbar, ceramah, tablik akbar, khutbah Jumat dan yang lainnya dari berbagai media untuk mengingatkan kaum muslimin, anak-anak muslimin untuk sadar bahwa mereka sedang digiring kepada sebuah bahaya yang besar yang mengancam dan mempertaruhkan akidah Islamnya. Kepada guru-guru agama di sekolah-sekolah untuk mengingatkan anak didiknya dan murid-muridnya dari bahaya ini. Para ustadz di pondok-pondok pesantren melalui berbagai media di pondoknya atau di luar pondoknya, baik offline ataupun online, untuk mengingatkan santri-santrinya dan kaum muslimin dari upaya penggiringan umat Islam kepada akidah-akidah yang bertolak belakang dengan Islam itu sendiri. Begitu juga kepada para orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya dan anak istrinya agar tidak terombang-ambing oleh opini, tidak digiring oleh kaum kufar dan kaki tangan mereka, untuk kita ikut merayakan akidah-akidah mereka. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sungguh kebanyakan daripada ahlul kitab, misionaris Yahudi dan Nasara, sangat berharap dan berambisi untuk memurtadkan kalian, keluar dari agama kalian setelah keimanan kalian. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim,
karena dorongan iri dengki mereka kepada umat Islam, iri dengki mereka dan kebencian mereka terhadap kaum mukminin. Ya, ini upaya untuk membentengi umat Islam, membentengi akidah kaum muslimin. Seruan, ajakan dan nasihat seperti ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Dengan tetap kita mengingatkan umat Islam untuk bertindak secara proporsional, ilmiah, tidak serampangan, tidak emosional, tidak gegabah. Mempertahankan dan membentengi akidah tidak identik dengan kita menyerang kaum kufar di negeri ini. Tidak harus dan tidak mesti kita melakukan pengerusakan, pelemparan, pemukulan terhadap kaum Kristen dan yang lainnya. Enggak. Ini dalam rangka membentengi umat Islam, membentengi akidah mereka agar akidah tauhid, akidah ketuhanan yang Maha Esa dalam sanubari muslimin, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak memperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam surat Al-Ikhlas yang kita baca dalam sering solat-solat kita. Prinsip lakum dinukum waliyadin harus terus diingatkan kepada kaum muslimin. Bagi kalian agama kalian, bagi kalian perayaan agama kalian, Natal kalian, tahun baru kalian, Imlek kalian. Bagi kami agama kami. Kami punya hari raya Idul Fitri, kita punya hari raya Idul Adha, kita punya juga hari Jumat yang suci, yang semuanya dipenuhi dengan ibadah. Itu agama kita. Tanpa kita mengganggu orang lain, tanpa kita mengganggu agama lain. Kaum muslimin, acara tahun baru ini, di dalamnya juga terdapat kemungkaran-kemungkaran yang sangat besar. Di samping tadi, dan itu yang terbesar, mempertaruhkan akidah kita, akidah Islam. Di dalamnya terdapat kemungkaran menyia-nyiakan harta. Acara tahun baru yang diiringi dengan kembang api, berbagai bentuk petasan, yang tidak sedikit harganya, tidak kecil nominalnya. Satu orang bisa tidak kurang dari 100.000 rupiah. Ada yang sampai 500.000, ada yang sampai 1 juta. Menginfakkan hartanya hanya untuk memperingatkan sebuah acara yang itu mengandung makna penghormatan kepada sebuah dewa. Dewa Janus, dewa orang-orang Romawi. Kalau dari penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebihnya 280 juta, katakan hanya 10%, nggak nyampe 20%. 10% dari yang ikut meramaikan dan membeli petasan, 10% dari 280 juta itu adalah 28 juta. Wah, mungkin nggak nyampe lah, Ustaz. Mungkin cuma 5%-nya, mungkin 5%-nya. Ya, ini kurang lebih 14 juta. Kalau satu orang kita ambil rata-rata 100.000 rupiah, 1 juta manusia, itu sudah kalau saya tidak salah hitung sekitar 100 miliar. Kalau 14 juta, 1,4 triliun. Jika memang demikian, 1,4 triliun itu bisa senilai dengan anggaran APBD sebuah kabupaten yang mengurus ratusan ribu masyarakatnya atau warganya atau 1 juta warganya untuk berbagai kepentingan. Itu baru urusan petasan. Belum lagi pesta-pesta tahun baru, menyewa hotel dengan gedung pertemuannya nilainya 200 juta, 500 juta.
dengan makanannya dan ini itunya. Di satu kota bisa terdapat sekian hotel, belum lagi di kota-kota besar. Berapa miliar uang keluar hanya untuk memperingati sebuah acara yang bertentangan dengan Islam. Acara penghormatan kepada dewa-dewa, menyerahkan sesajen-sesajen, hadiah-hadiah, kegembiraan-kegembiraan. Belum lagi acara di pantai-pantai, di gunung-gunung. Berbagai kegiatan yang menelan uang yang tidak sedikit. Belum lagi acara rekreasi ke sana kemari dalam rangka tahun baru. Triliunan rupiah. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa tidak kita sadar uang sebesar itu untuk kita sedekahkan? Kita berikan untuk orang-orang yang miskin, yang untuk berobat ke dokter dengan uang 100.000 dia tidak mampu. Kalau uang sebesar itu tiap tahun dikumpulkan, bukan dalam rangka memperingati tahun baru, dikumpulkan, insya Allah nggak butuh lembaga atau badan-badan asuransi untuk menopang kebutuhan biaya kesehatan dan pengobatan masyarakat Indonesia. Nggak perlu itu lagi asuransi ini, asuransi itu. Insya Allah pemerintah kita yang semoga Allah berikan taufik kepadanya tidak perlu menganggarkan anggaran khusus kesehatan. Berapa banyak saudara-saudara kita dari bangsa Indonesia ini yang untuk membeli 1 kilo beras kebutuhan dia untuk 1-2 hari tidak mampu. Kenapa uang dihamburkan seperti itu? Dia hanya untuk membeli beras 10.000 rupiah. Sementara di sisi lain di situ ada dari anak bangsa yang menghabiskan uangnya 100.000, 200.000 untuk sekedar membeli petasan dan kembang api memperingati tahun baru. Masya Allah. Di mana jiwa juang kita? Wahai anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia. Dulu orang tua kita berjuang merebut kemerdekaan, mengorbankan apa yang mereka miliki. Pakaian, beras, makanan, tepung, pertanian mereka, perkebunan mereka, hewan ternak mereka. Untuk berjuang, meraih kemerdekaan. Kenapa anak cucu para pejuang sekarang senang berfoya-foya? Tidak mau untuk saling menguatkan, saling menolong sesama anak bangsa. Mari kita sadar. Bukan uang yang sedikit. Kenapa kita tidak mau berjuang? Kita hanya mau menjadi generasi yang menuruti syahwat hawa nafsu. Mau senang-senang. Kapan kita mau berjuang? Kita mau berfoya-foya. Kapan kita mau berkorban? Mempertahankan kemerdekaan yang Allah berikan dengan rahmatnya. Kalau anak bangsa ini tidak segera dinasehati, tidak segera diarahkan, akan mengancam keselamatan negeri ini. Di saat seperti itu, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita terus bergelimangan dengan dosa dan kemaksiatan, harta dihamburkan, tabdzir atau jiwa mubadzir terus dibiarkan. Mubadzir, menyanyiakan harta yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzirin, orang-orang yang suka menyanyiakan harta, mereka adalah saudara-saudara syaitan, teman-teman syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu sangat kufur, sangat mengingkari, sangat membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para orang tua, selamatkan segera akidah dan akhlak putra-putri Anda. Anda bertanggung jawab
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan keluarga kalian, yakni anak istri kalian, dari siksa api neraka. Dengan apa dibentengi? Dengan iman, dengan akidah, dan mempertahankannya dengan akhlak dan amal soleh serta ibadah. Bukan dengan kemungkaran-kemungkaran, bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan cara membeo dan bertaklid, meniru-niru kaum kufar, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, meniru-niru akhlak mereka, adat istiadat mereka, akidah mereka. Pertahankan akidahmu wahai saudara muslim. Jangan kau pertaruhkan hanya untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu, syahwat kalian, kepentingan ingin bersenang-senang. Hidup ini akan berakhir. Hidup ini tidak abadi, ada ajalnya, ada temponya. Dia akan berakhir dan kita semua akan berhadapan dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimintai pertanggungjawaban atas semuanya itu. Kaum muslimin, kemungkaran lainnya di dalam acara tahun baru dengan bentuk yang tadi disebutkan, bahwa ternyata secara praktek acara peringatan dan perayaan tahun baru yang diiringi dengan petasan-petasan dan kembang api juga membawa korban-korban nyawa. Bukan hanya di Indonesia terjadi di sejumlah tempat, bahkan di negara-negara Barat dan Eropa itu sendiri. Disebutkan di Indonesia pernah terjadi di Bengkulu, di daerah Sumatera pada tahun 2017. 2 korban luka akibat pesta kembang api tahun baru. Sebuah mercon meledak dan menimpa orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga di DKI Jakarta pada tahun 2022 jatuh korban akibat barakallahu fikum pesta kembang api ini. Kemudian 2 orang tewas dalam pesta kembang api tahun baru. Di mana? Di negara kafir itu sendiri, yaitu di Italia. Mati karena pesta kembang api tersebut. Kemudian 3 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka di negara Syiah Iran akibat pesta kembang api tahun baru. Begitu pula 84 orang tewas dalam pesta kembang api di sebuah kuil di India. Pesta kembang api yang berakhir dengan tragedi 84 orang tewas di sebuah kuil Hindu. Begitu juga terjadi di beberapa negara Eropa, 3 orang tewas akibat juga pesta kembang api. Di Jerman sejumlah orang mati. Juga demikian, polisi sibuk mengatasi keadaan, menjaga malam tahun baru di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Negara kita disibukkan, pemerintah kita disibukkan, pengamanan di sana sini bukan biaya kecil, bukan tanpa biaya. Pengamanan tersebut biaya besar-besaran dengan mempertaruhkan fisik dan bahkan nyawa mereka. Polisi-polisi, saudara-saudara kita dari tentara dan yang lainnya, untuk sekedar menjaga acara foya-foya, acara menghabiskan harta. Di saat yang sama sejumlah saudara kita muslimin, bahkan anak bangsa ini yang menangis, merintih kesakitan, tidak punya uang 50.000 untuk berobat. Betapa kejamnya kita. Betapa tidak ada kepedulian dan solidaritas untuk saudara-saudara kita. Begitu juga 3 orang tewas di Amsterdam, Belanda akibat pesta kembang api tahun baru. Dan di berbagai negara lainnya ribuan penonton dilarikan ke rumah sakit di Australia dalam sebuah acara pesta kembang api di sebuah pantai. Tapi memang tidak mengambil pelajaran. Yang sangat disedihkan, biarkanlah mereka kaum kufar, kita
anak-anak muslim di negeri Indonesia yang masih banyak membutuhkan rakyatnya untuk dibantu, ditolong. Orang-orang miskin, orang-orang yang butuh untuk mencari makan. Orang-orang yang butuh untuk mengobati bayi-bayinya. Kita berpesta. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kemungkaran lainnya. Ternyata memang sebenarnya pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Republik Indonesia dalam salah satu edaran Kapolri menegaskan bahwa berkaitan dengan pembakaran kembang api sesuai edaran Kapolri itu tidak diperbolehkan. Hal ini dikutip dan ditegaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Kemudian Bupati Tangerang dengan tegas melarang pesta kembang api di malam tahun baru. Dan beliau menilai bahwa pesta kembang api menimbulkan kegaduhan dan rawan membuat kecelakaan. Gaduh, macet, banyak kerugian yang muncul. Keributan, perkelahian antar sesama anak-anak muslim, antar sesama anak bangsa. Sementara kaum kufar melihat kita tertawa. Melihat kita seperti itu ikut merayakan agama mereka, perayaan-perayaan besar mereka, mereka tertawa bertepuk tangan. Demikian wahai saudaraku, beberapa penjelasan terkait acara tahun baru yang semuanya itu adalah kemungkaran. Perlu diketahui bahwa kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh kasih sayangnya. Negeri ini tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, kita akan hancur. Negeri ini, Indonesia, tanpa rahmat dan pertolongan Allah, kita menjadi lemah. Kemana kita akan lari kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mau menolong kita? Salah satu sebab datangnya pertolongan Allah untuk hamba-hambanya, untuk kaum muslimin dimanapun termasuk di negeri Indonesia yang semoga dirahmati ini, adalah saling menasihati, adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan kemungkaran terjadi apalagi berlanjut. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Hendaknya kalian segera mengajak kepada yang ma'ruf. Kita tahu ma'ruf tertinggi adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah, meyakini Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di antara perkara yang ma'ruf adalah mengajak umat Islam untuk menghormati dan mengamalkan syariat Islam, menghormati dan mengamalkan bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tanhaunna 'anil munkar, dan hendaknya kalian segera mencegah kemungkaran. Sementara kita tahu kemungkaran terbesar adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu makhluknya, menjadikan tandingan bagi Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, meyakini bahwa Allah punya anak. Itu adalah kemungkaran terbesar yang wajib dicegah. Setidaknya mencegah dan menasehati saudara-saudara muslim untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan acara keagamaan mereka, tanpa harus mengganggu, tanpa harus menyerang, tanpa bersikap keras, tanpa anarkis, tetap dalam koridor yang ilmiah,
hikmah. Serahkan itu kepada pemerintah kita. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita melanjutkan, hendaknya kalian segera mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Aw la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Kalau tidak, sungguh sudah sangat dekat waktunya Allah akan mengirimkan hukuman terhadap kalian dengan sebab kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah seperti itu, hukuman Allah sudah datang, sudah mengancam kita. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Di saat itu kalian berdoa, kalian mengatakan, ya Allah, astaghfirullah, ya Allah, selamatkan negeri kami, ya Allah, bencana datang, selamatkan kami, ya Allah, astaghfirullah. Di saat itu kata Nabi, Allah tidak kabulkan doa kalian. Tangisan, jeritan sudah tidak lagi dikabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hentikan dan cegah kemungkaran-kemungkaran itu. Tapi kalian tidak melakukannya. Kalian biarkan yang mungkar tetap mungkar. Kalian tidak mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf. Wahai saudaraku se-Islam, terkhusus di negeri Indonesia, ayo cepat kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah yang penuh dengan rahmah, agar negeri ini diselamatkan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Dan kepada saudara-saudaraku yang mampu untuk berdakwah, kepada saudara-saudaraku yang diberi fasilitas oleh Allah untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan amalan amar ma'ruf dan nahi mungkar, melalui apa saja yang kalian miliki dan kalian mampu lakukan, segera. Kalian punya artikel yang berisi kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, kalian punya artikel atau ke audio yang bermanfaat untuk umat ini, yang mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, mengajak mereka kepada tauhid dan mencegah mereka dari kesyirikan dan kekufuran, mengajak mereka kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka cepat lakukan. Ajak saudara-saudara kalian, informasikan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan berpangku tangan. Jangan merasa bahwa tugas ini tugas para penceramah. Jangan ada yang merasa bahwa tugas ini hanya tugas para ustadz, para dai, para tokoh agama. Pemerintah kita juga menghimbau untuk melaksanakan, untuk meninggalkan foya-foya dan mengajak kepada kesederhanaan. Hendaknya kita mentaati waliul amr kita, mentaati pemerintah kita, agar Allah memberkahi kita dan negeri kita ini. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebab datangnya rahmat Allah untuk kita semua dan negeri ini. Semoga juga menjadi sebab datangnya pertolongan Allah untuk kaum muslimin di negeri ini khususnya, dan menyelamatkan bangsa dan negara ini dari segala ancaman yang merongrongnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.